Assalamualaikum, sahabat pendengar. Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya berdiri di tengah ruangan mewah, lantainya mengkilap, lampu-lampu kristal berkilau di atas kepala, tetapi semua mata yang memandang justru penuh hinaan. Hari itu, pagi Jakarta terasa cerah, matahari menyinari gedung-gedung tinggi di pusat kota, termasuk sebuah bangunan bank besar yang sudah berdiri puluhan tahun dan dikenal sebagai bank swasta ternama. Sejak pagi, suasana di dalamnya ramai oleh nasabah, suara langkah kaki bercampur dengan bunyi mesin antrean, dan percakapan pelan yang memenuhi udara. Di pintu masuk, seorang satpam paruh baya berdiri, tegak dengan seragam rapi dan wajah tegas, merasa bangga dengan posisinya sebagai penjaga keamanan. Di balik meja layanan, seorang customer service wanita muda melayani nasabah dengan senyum yang tampak manis namun dingin. Senyum yang hanya benar-benar tulus untuk mereka yang datang dengan pakaian bagus dan barang bermerek. Semua terlihat normal, teratur, dan penuh kesan profesional. Sampai pintu kaca otomatis itu terbuka, seorang pria paruh baya melangkah masuk perlahan. Pakaiannya lusuh, kaos putih kusam penuh noda, celana jeans robek, sandal tipis yang hampir putus, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi jenggot tak terurus. Bau tidak sedap langsung menyebar, membuat beberapa nasabah menutup hidung, sebagian lain berbisik dengan ekspresi jijik. Pria itu berjalan pelan, menunduk, menggenggam sebuah amplop coklat lusuh di tangannya, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Langkahnya belum jauh ketika satpam itu menatap tajam. Alisnya berkerut, dadanya membusung. Dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan, ia menghentikan pria tersebut dan menanyainya dengan nada curiga, seolah orang di hadapannya bukan manusia yang punya urusan, melainkan gangguan yang harus segera disingkirkan. Pria itu menjawab pelan, suaranya serak namun sopan, mengatakan bahwa ia ingin menemui customer service karena ada keperluan penting. Tawa mengejek pun terdengar. Kata-kata kasar mulai meluncur, disusul gumaman nasabah yang merasa keberadaannya terganggu. Pria itu mencoba menjelaskan bahwa ia membawa cek dan ingin mencairkannya. Namun kata cek justru memancing tawa yang lebih keras, seolah itu lelucon paling lucu pagi itu. Amplop di tangannya dipandang seperti sampah, bukan dokumen berharga. Tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau percaya. Di sudut ruangan, customer service wanita itu memperhatikan dengan pandangan meremehkan. Ia berdiri, melangkah dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring, lalu ikut menambah luka dengan kata-kata yang menusuk, mempertanyakan siapa ayah pria itu, menertawakan mimpinya, dan mengajak nasabah lain ikut menghakimi. Pria tersebut hanya bisa menunduk, menggenggam amplopnya lebih erat, menahan perih yang bukan berasal dari fisik, melainkan dari cara manusia memandang manusia lain. Dalam hati, ia berdoa, memohon kesabaran kepada Tuhan, sementara di sekelilingnya tawa dan hinaan terus mengalir. Tak seorang pun tahu bahwa di balik pakaian lusuh itu tersimpan rahasia besar, sebuah kebenaran yang kelak akan mengguncang semua kesombongan yang hari itu begitu angkuh berdiri. Dan pagi itu, tanpa mereka sadari, sebuah ujian besar sedang berlangsung, ujian tentang hati, akhlak, dan kemanusiaan. Seperti yang tertulis dalam kisah asli yang menjadi dasar cerita ini, pria itu akhirnya melangkah keluar dari pintu kaca bank dengan kepala tertunduk. Sinar matahari pagi menyinari tubuhnya yang tampak rapuh, sementara di dalam gedung beberapa orang masih memandangnya dengan senyum puas, seolah baru saja menyingkirkan sesuatu yang tidak layak berada di sana. Satpam itu berdiri tegak dengan dada dibusungkan, merasa telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sementara wanita customer service itu kembali ke mejanya dengan wajah penuh kemenangan. Di trotoar depan gedung, pria itu berhenti sejenak. Napasnya terengah, kakinya terasa nyeri setelah berjalan jauh sejak pagi. Tangannya masih menggenggam amplop coklat yang kini semakin kusut. Ia menatap gedung bank itu sekali lagi, bukan dengan amarah, melainkan dengan pandangan dalam yang sulit dijelaskan, seolah menyimpan sebuah janji di dalam hati. Lalu ia menghela napas panjang
dan mencoba melangkah pergi. Belum jauh ia berjalan, satpam itu kembali keluar dan membentaknya agar tidak berdiri di depan bank. Suaranya keras dan dingin, membuat beberapa orang yang lewat menoleh. Pria itu hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkahnya menyusuri trotoar yang ramai. Orang-orang memandangnya dengan tatapan campur aduk antara jijik dan iba, tetapi tak satu pun yang berhenti atau menanyakan keadaannya. Ia benar-benar sendirian di tengah hiruk-pikuk kota besar. Di dalam bank, suasana kembali normal. Tawa kecil terdengar di sana-sini. Kejadian barusan berubah menjadi bahan lelucon singkat. Wanita customer service itu bahkan menceritakan ulang dengan nada bercanda kepada rekan-rekannya, seolah penghinaan yang baru saja terjadi hanyalah hiburan di sela rutinitas kerja. Beberapa menit kemudian, pintu kaca otomatis kembali terbuka. Pria itu masuk lagi. Kali ini, langkahnya lebih mantap, wajahnya lebih tegas meski tubuhnya masih terlihat lelah. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik muncul, sebagian nasabah merasa terganggu karena ia berani kembali. Dengan suara yang lebih jelas, pria itu mengatakan bahwa ia benar-benar membawa cek bernilai sangat besar dan ingin mencairkannya hari itu juga. Angka yang ia sebutkan membuat ruangan sejenak hening sebelum tawa keras kembali meledak. Ejekan terdengar dari berbagai arah. Ada yang menepuk-nepuk kursi sambil tertawa, ada yang menggelengkan kepala, menganggap pria itu tidak waras. Satpam itu semakin percaya diri, sementara wanita customer service itu merasa kesempatan untuk mempermalukannya lebih jauh ada di depan mata. Dengan senyum yang dingin, wanita itu memanggil petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai. Ember berisi air pel yang keruh dan berbau diambilnya, lalu ia melangkah mendekat ke arah pria itu. Beberapa orang menahan napas, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Dalam hitungan detik, air kotor itu disiramkan dari kepala hingga tubuh pria tersebut. Ruangan mendadak sunyi. Air mengalir dari rambut, wajah, dan pakaiannya, membawa bau menyengat. Pria itu berdiri terpaku, matanya terpejam menahan perih. Tangannya gemetar memegang amplop yang kini basah kuyup. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terdiam kaku, dan sebagian menunduk tak berani menatap apa yang baru saja terjadi. Perlahan, pria itu membuka mata. Ia menatap wanita yang menyiramnya dengan pandangan tenang namun menusuk, lalu menyebut namanya dengan suara pelan, seolah mengukirnya dalam ingatan. Tanpa membalas atau berteriak, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tubuhnya basah, langkahnya berat, meninggalkan jejak air kotor di lantai marmer yang mengilap. Sesaat sebelum keluar, ia mengucapkan satu kalimat lirih tentang hari esok, tentang sebuah pertemuan yang akan membuat semua orang mengingat perlakuan mereka hari ini. Pintu kaca pun menutup di belakangnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa mereka baru saja mempermalukan seseorang yang kelak akan mengubah nasib mereka. Malam itu, kota Jakarta diselimuti cahaya lampu yang berkilauan. Di sebuah kamar hotel yang tenang dan luas, pria itu berdiri di bawah pancuran air hangat, membiarkan sisa bau dan kotoran mengalir pergi. Air menetes dari rambutnya yang kini bersih, wajahnya terlihat jauh lebih tenang meski matanya menyimpan luka yang dalam. Setelah berganti pakaian bersih, ia duduk di tepi ranjang menatap amplop coklat yang sudah dikeringkan dengan hati-hati. Tangannya gemetar ringan, bukan karena marah, melainkan karena emosi yang masih bergejolak. Ia membuka laptop dan menatap layar yang menampilkan dokumen-dokumen penting. Sertifikat saham, surat wasiat, dan salinan cek bernilai sangat besar itu terpampang jelas. Nama ayahnya tertera di sana, sosok yang dulu membangun segalanya dari nol dengan prinsip sederhana tentang martabat manusia. Ingatannya melayang pada pesan terakhir sang ayah tentang sebuah ujian yang harus dijalani dengan hati yang lurus, bukan dengan dendam. Sementara itu, di tempat lain, wanita customer service itu duduk santai di apartemennya. Dengan wajah puas, ia menceritakan kejadian siang tadi di ponselnya, tertawa membaca balasan teman-temannya yang menganggap semua itu lucu dan pantas. Namun, di antara pesan-pesan itu,
ada satu yang membuatnya terdiam sejenak. Sebuah peringatan singkat tentang karma dan konsekuensi. Ia mengibaskannya begitu saja, meyakinkan diri bahwa pria itu hanyalah orang tak berarti. Satpam yang mengusir pria itu pun telah pulang ke rumahnya. Di meja makan sederhana, ia menceritakan kejadian tersebut dengan nada bercanda, namun istrinya mendengarkan dengan wajah cemas. Kata-kata lembut sang istri tentang empati dan kehati-hatian membuatnya terdiam sesaat. Meski akhirnya ia kembali menertawakan cerita itu, menolak rasa tidak nyaman yang perlahan muncul di dadanya. Kembali di kamar hotel, pria itu menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri di dekat jendela, menatap kota yang ramai di bawah sana. Dalam hati, ia berdoa agar esok hari membawa keadilan dan pelajaran, bukan kehancuran. Ia tahu, ketika matahari terbit, kebenaran yang selama ini tersembunyi akan berdiri tegak, dan setiap orang yang hari ini tertawa akan dipaksa menatap wajah mereka sendiri di cermin nurani. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya keemasan di jalanan yang mulai ramai. Di depan hotel, deru mesin mobil mewah terdengar teratur. Pria itu melangkah keluar dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Setelan jas rapi membalut tubuhnya, rambutnya tersisir bersih, wajahnya tenang namun tegas. Di sampingnya berdiri seorang pria berusia matang dengan tas dokumen tebal, sementara beberapa pengawal berdiri sigap menjaga jarak. Tidak ada satupun tanda dari sosok lusuh yang kemarin menjadi bahan ejekan. Di sepanjang perjalanan menuju bank, ia menatap keluar jendela, pikirannya tenang namun fokus. Ia teringat wajah-wajah yang kemarin tertawa, kata-kata yang menusuk, dan air kotor yang disiramkan ke tubuhnya. Namun, tak ada amarah di matanya, hanya tekad untuk menepati pesan ayahnya bahwa kebenaran harus disampaikan dengan martabat, bukan dengan balas dendam. Ketika rombongan mobil berhenti di depan gedung bank, beberapa orang di trotoar spontan berhenti melangkah. Satpam yang sedang berjaga pagi itu langsung membetulkan sikapnya. Dadanya membusung, wajahnya berubah ramah. Ia bergegas membuka pintu dengan hormat, menunduk, dan menyapa dengan suara sopan. Saat pria itu melepas kacamata hitamnya dan menatap langsung ke wajah satpam tersebut, senyum di wajah penjaga itu perlahan memudar. Ada rasa familiar yang tiba-tiba membuat jantungnya berdegup tak karuan. Di dalam bank, suasana langsung berubah. Bisik-bisik terdengar. Beberapa nasabah menoleh dengan rasa penasaran, dan para pegawai menghentikan pekerjaan mereka sejenak. Wanita customer service itu melihat dari kejauhan dan segera melangkah cepat, memasang senyum termanis yang bisa ia buat. Suaranya lembut, sikapnya ramah, sangat berbeda dari hari sebelumnya. Namun, ketika pria itu menatapnya dan dengan tenang mengingatkan apa yang terjadi kemarin, wajahnya seketika pucat. Senyum itu runtuh, digantikan oleh gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Kata-kata pelan, namun jelas menggema di ruangan, menjelaskan siapa dirinya, siapa ayahnya, dan mengapa ia datang dengan penampilan lusuh kemarin. Dokumen-dokumen dikeluarkan, bukti-bukti ditunjukkan. Suasana hening total. Tawa menghilang, ejekan lenyap, digantikan oleh tatapan takut dan penyesalan. Orang-orang yang kemarin merasa superior kini menunduk, tak sanggup menatap mata pria yang berdiri tenang di hadapan mereka. Ia tidak berteriak, tidak mengancam. Dengan suara yang stabil, ia berbicara tentang martabat, tentang bagaimana manusia sering menilai dari luar dan melupakan hati. Setiap kata terasa berat, bukan karena nada suaranya, tetapi karena kebenaran di baliknya. Satpam itu berdiri kaku, wajahnya pucat, sementara wanita customer service itu tak kuasa menahan air mata yang jatuh satu persatu. Di momen itulah, semua orang menyadari bahwa kemarin bukanlah hari biasa, dan pria yang mereka hina bukanlah orang sembarangan. Pagi itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi karier beberapa orang, tetapi juga bagi cara mereka memandang sesama manusia. Ruangan itu terasa semakin sunyi ketika pria itu melangkah beberapa langkah ke depan. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada bisikan meremehkan. Hanya detak jam di dinding yang terdengar jelas.
Seolah ikut menghitung detik-detik penyesalan yang menggantung di udara. Ia berhenti tepat di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah yang kemarin memalingkan pandangan dengan jijik. Dengan suara tenang, ia menceritakan alasan kedatangannya hari sebelumnya. Tentang pesan terakhir ayahnya, tentang sebuah ujian sederhana yang seharusnya bisa dijalani siapapun yang memiliki hati. Ia menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk mencari masalah, bukan pula untuk menjebak, melainkan untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan manusia lain saat tidak ada harta dan jabatan yang bisa dipamerkan. Setiap kalimatnya mengalir pelan, namun menghantam perasaan. Beberapa pegawai menunduk lebih dalam. Nasabah yang kemarin ikut tertawa, kini menggeser kaki dengan gelisah. Wanita customer service itu menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Sementara, satpam yang kemarin begitu lantang kini berdiri kaku, wajahnya pucat, seolah seluruh keberaniannya telah runtuh. Ia lalu berkata bahwa ia punya kuasa untuk menghancurkan karier siapapun di ruangan itu, tetapi kuasa bukanlah tujuan. Yang ia cari adalah pelajaran. Ia ingin mereka mengingat perasaan ketika seseorang diperlakukan tanpa martabat, ketika harga diri diinjak hanya karena penampilan. Kata-katanya tidak keras, namun justru itulah yang membuatnya terasa semakin berat. Beberapa orang mulai terisak. Ada yang mengusap wajah dengan tangan gemetar, ada yang menunduk dalam-dalam sambil berdoa dalam hati. Pria itu menarik napas panjang, lalu menutup ucapannya dengan satu pesan sederhana, bahwa setiap orang berhak dihormati, dan bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan hati yang mampu berempati. Ketika ia melangkah pergi dari tengah ruangan menuju ruang dalam bank, suasana masih membeku. Tak seorang pun berani bersuara. Di belakangnya, orang-orang mulai menyadari bahwa hari itu akan menjadi kenangan yang tak mudah dilupakan, sebuah cermin yang memaksa mereka melihat diri sendiri dengan jujur. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas keluar dari ruang atas. Langkahnya cepat, sorot matanya tajam, jelas terlihat bahwa ia telah mendengar sebagian besar penjelasan yang barusan disampaikan. Ia berhenti di depan pria berjas itu, menundukkan kepala dengan penuh hormat, sikap yang sama sekali berbeda dengan suasana kemarin. Dengan suara tertahan, ia meminta penjelasan lebih lanjut, dan semuanya pun diceritakan kembali secara singkat namun jelas. Ruangan kembali hening, ketegangan terasa semakin berat. Pria berjas itu berdiri tenang, membiarkan semua orang mendengar kebenaran tanpa ditambahi emosi berlebihan. Ia menjelaskan bahwa perlakuan yang ia terima bukan hanya melukai dirinya, tetapi mencoreng nilai yang selama ini dibangun oleh bank tersebut. Nilai tentang pelayanan, tentang kemanusiaan, tentang keadilan, yang seharusnya tidak memandang rupa atau harta. Tatapan pria paruh baya itu beralih ke wanita customer service dan satpam yang berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya penuh kekecewaan. Namun, sebelum satu pun keputusan diucapkan, pria berjas itu mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar semua menunggu. Ia berkata bahwa hukuman yang paling berat bukanlah pemecatan, melainkan kesadaran. Ia ingin mereka belajar, merasakan, dan berubah. Dengan suara yang tetap tenang, ia menyampaikan keputusan yang membuat ruangan kembali berguncang oleh emosi. Wanita itu tidak dipecat, tetapi diturunkan jabatannya. Ia diminta menjalani hari-hari sebagai petugas kebersihan, membersihkan lantai yang kemarin masih ia pijak dengan penuh kesombongan. Satpam itu pun menerima nasib serupa, bukan lagi sebagai penjaga yang berkuasa, melainkan sebagai pekerja yang melayani, membantu, dan merasakan bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Air mata mengalir, tanpa bisa ditahan. Bukan hanya dari dua orang itu, tetapi juga dari beberapa pegawai lain yang mulai memahami makna keputusan tersebut. Pria berjas itu menegaskan bahwa ini adalah kesempatan kedua, bukan akhir segalanya. Jika mereka sungguh-sungguh berubah, pintu untuk bangkit kembali akan terbuka. Ia lalu menatap seluruh ruangan dan mengingatkan bahwa hari itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang masih memiliki hati. Kata-katanya menutup pagi itu dengan keheningan panjang, keheningan yang syarat pelajaran dan rasa malu. Saat ia melangkah menuju ruang dalam,
Banyak kepala tertunduk, banyak hati terguncang. Tidak ada yang tahu bagaimana hari-hari berikutnya akan berjalan. Tetapi satu hal pasti, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang akan melupakan pelajaran pagi tersebut. Hari-hari berikutnya di bank itu berjalan dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi tawa keras yang meremehkan, tidak ada lagi tatapan sinis kepada nasabah yang datang dengan pakaian sederhana. Wanita yang dulu duduk anggun di balik meja layanan kini mengenakan seragam petugas kebersihan. Setiap pagi ia datang lebih awal, membawa alat pel, menyapu lantai yang dulu ia lewati tanpa peduli siapa yang membersihkannya. Tangannya yang dulu sibuk mengetik kini terasa pegal. Namun di setiap sudut ruangan yang ia bersihkan, hatinya perlahan disentuh oleh kesadaran baru. Satpam itu pun mengalami hal yang sama. Ia tidak lagi berdiri gagah di pintu masuk, melainkan membantu mengangkat barang, menyiapkan minuman, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang selama ini tak pernah ia hargai. Awalnya ada rasa malu yang menyesakkan dada, tetapi seiring waktu, ia mulai memahami bagaimana rasanya berada di posisi yang sering diabaikan. Setiap tatapan, setiap kata sopan dari orang-orang yang dulu tak ia perhatikan, kini terasa begitu berarti. Pria berjas itu jarang menampakkan diri. Namun pengaruh kehadirannya terasa di setiap sudut bank. Pelatihan tentang etika dan kemanusiaan mulai diterapkan. Cara melayani nasabah berubah, lebih hangat, lebih tulus. Bahkan mereka yang datang dengan pakaian lusuh kini disambut dengan senyum yang sama seperti nasabah lainnya. Perlahan, bank itu kembali pada nilai yang dulu diwariskan oleh sang pendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, pria itu berdiri di dekat jendela ruangannya. Ia menatap jalanan di bawah sana, melihat orang-orang berjalan dengan berbagai rupa dan latar belakang. Dalam hatinya, ia merasa tenang. Bukan karena kekuasaan yang kini ia miliki, tetapi karena pesan ayahnya telah ia jalankan. Ia tahu tidak semua orang akan langsung berubah, tetapi setidaknya hari itu sebuah benih telah ditanam. Di luar ruangan, wanita petugas kebersihan itu berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya. Ia mengingat hari ketika air kotor itu ia siramkan dan dadanya terasa perih oleh rasa malu. Namun di balik semua itu, ia juga merasakan sesuatu yang baru, sebuah tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik. Satpam itu pun menatap lantai yang baru saja ia bersihkan, menarik napas panjang, dan berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi menilai orang dari penampilan. Dan di antara hiruk-pikuk aktivitas sore itu, tak seorang pun menyadari bahwa pelajaran terbesar dari kisah ini bukanlah tentang kekayaan atau jabatan, melainkan tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa membuka mata banyak orang, dan bagaimana kerendahan hati mampu mengubah takdir. Waktu berlalu pelan, dan perubahan itu tidak lagi terasa sebagai paksaan, melainkan kebiasaan baru. Bank yang dulu dingin kini dipenuhi sapaan hangat. Senyum tak lagi memilih wajah atau pakaian. Setiap orang yang melangkah masuk disambut dengan sikap yang sama, seolah mereka semua setara di hadapan hati nurani. Tidak sempurna, tidak instan, tetapi nyata. Suatu pagi, pria berjas itu berjalan menyusuri ruang layanan tanpa pengawal, tanpa sorotan. Ia berhenti sejenak di dekat pintu, memperhatikan. Ia melihat wanita yang dulu sombong, kini membantu seorang nasabah lanjut usia mengisi formulir dengan sabar. Tangannya lembut, suaranya tenang. Ia melihat satpam yang dulu keras, kini membukakan pintu dengan senyum tulus kepada seorang pedagang kecil. Tak ada basa-basi berlebihan, hanya hormat yang sederhana. Pria itu tidak menghampiri mereka. Ia memilih menjadi saksi. Dalam diam, ia merasa dadanya hangat. Bukan karena kekuasaan, bukan karena kemenangan, melainkan karena perubahan yang lahir dari kesempatan kedua. Ia tahu, manusia tidak diubah oleh rasa takut, melainkan oleh kesempatan untuk memahami. Di ruangannya, ia menulis beberapa baris kebijakan baru, bukan tentang angka, bukan tentang target, melainkan tentang nilai, tentang pelatihan empati, tentang evaluasi sikap, tentang penghargaan bagi mereka yang melayani dengan hati. Ia menutup map itu perlahan,
seolah menutup satu bab dan membuka bab lain yang lebih manusiawi. Sore hari, ketika matahari menurunkan cahayanya, ia berdiri di depan jendela. Di bawah sana, orang-orang berjalan dengan cerita masing-masing. Ia teringat pesan terakhir ayahnya, tentang hati yang lurus, tentang tidak membalas luka dengan luka. Ia tersenyum tipis, merasa telah menepati amanah itu. Di luar, wanita petugas kebersihan itu menatap lantai yang baru selesai dipel. Keringatnya jatuh, tetapi matanya jernih. Ia mengangkat kepala, melihat bayangannya di kaca, dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Satpam itu merapikan kursi, lalu menoleh ke pintu, siap menyapa siapapun yang datang, apapun penampilannya. Malam pun turun, lampu-lampu menyala, dan bank itu berdiri seperti biasa, kokoh, terang, namun dengan jiwa yang berbeda. Bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang, melainkan tempat belajar tentang martabat manusia. Dan di antara sunyi yang datang perlahan, kisah itu menemukan akhirnya, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan perubahan yang tenang dan bertahan lama.